Bapak-bapak saudara yang kita kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian akhir dari kitab Filipi ini yang menjadi nats bacaan kita adalah suatu ungkapan syukur dari Rasul Paulus. Ungkapan syukur yang lahir dari keterbatasannya terhadap hidup yang dijalani, tapi juga keterbatasan yang dipahaminya dialami oleh banyak orang, oleh jemaat-jemaat yang sementara bertumbuh saat itu. Tetapi keterbatasan itu bagi Rasul Paulus tidak boleh kemudian membuat kehidupan persekutuan, kehidupan bersama tidak utuh. Satu dengan yang lain tidak saling memperhatikan. Karena itulah dalam seluruh pemahaman akan keberadaan dirinya yang terbatas, manusia yang terbatas, dan kehidupan bersama yang terbatas, satu cara yang menurut Paulus itu penting: hidup berbagi, hidup sharing, hidup saling memberi. Saudara, kalau bilang terbatas, bilang kekurangan, pasti banyak. Pada ketemu hidup tidak hanya soal terbatas dana, terbatas materi, tapi terbatas daya, bahkan terbatas dalam ketemu iman sebagai orang percaya. Dan keterbatasan-keterbatasan itu adalah kelemahan kita sebagai manusia. Keterbatasan-keterbatasan itu bisa datang dari ketemu diri sendiri yang membuat kita memang mengalami keterbatasan. Tapi keterbatasan itu juga bisa datang dari luar ketemu diri, dan lingkungan yang paling terdekat, keluarga, dan lingkungan yang ada di sekitar kita, teman-teman, orang-orang yang kita kenal. Tapi juga yang terbatas itu datang dari lingkungan yang luas, masyarakat, orang-orang yang tidak kita kenal, tapi yang berkaitan langsung dengan hidup kita sebagai makhluk sosial. Karena itu kita meminta Bapak-bapak saudara baca puisi Mother Teresa. Bagi kita itu sebuah puisi yang sementara mengekspresikan pemahaman Mother Teresa. Kita sebut dengan Mother Teresa semua tahu ya. Kita saya perlu bilang siapa orangnya, bahwa dia adalah seorang biarawati yang sangat dikenal dengan kehidupan spiritualitasnya dan menjadi inspirasi, motivasi bagi banyak orang. Dia menuliskan, menerbitkan puisi ini juga kemudian sudah ditulis tidak hanya oleh Mother Teresa tapi oleh orang lain yang kita ambil puisi ini dari Google dan Kompas siang. Kita baca sambil Bapak saudara bisa baca, dan kita bisa menemukan ketemu diri. Di mana ketemu keterbatasan, di mana masalah yang kita alami menggambarkan ketemu keterbatasan itu. Tetapi di mana spirit itu Mother Teresa berikan. Puisi Mother Teresa. Biar begitu, perempuan berumur itu bertutur pelan pada keasingan manusia. Orang kerap kali tak bernalar, tak logis dan egois. Biar begitu, maafkanlah mereka. Jubahnya melambai-lambai pada sekumpulan orang yang hatinya sekar. Bila engkau baik, orang mungkin akan menuduhmu menyembunyikan motif yang egois. Biar begitu, tetaplah bersikap baik. Aku menangkap suaranya dari kejauhan, seperti hujan yang menyusul kemarau. Tapi awan-awan bahkan tak lewat atau mampir kepada kegersangan. Bila engkau mendapat sukses, engkau akan mendapat pula teman-teman yang palsu dan musuh-musuh sejati. Biar begitu, tetaplah meraih
sukses. Dan aku curiga tentang siapakah bisikan-bisikan itu ditujukan. Bila engkau jujur dan berterus terang, orang akan menipumu. Biar begitu, tetaplah jujur dan berterus terang. Ku tengok bayangannya, dia hanya masa lalu yang berkelebat, entah dalam ingatan siapa saja. Apa yang kau bangun selama bertahun-tahun mungkin akan dihancurkan seseorang hanya dalam semalam. Biar begitu, tetaplah membangun. Dan kusadari sesuatu roboh seperti pohon yang digergaji, menyisakan suara peri yang meronta-ronta. Kubayangkan seekor ikan menggelepar keluar dari sungai. Bila engkau menemukan ketenangan dan kebahagiaan, orang mungkin akan iri. Biar begitu, tetaplah berbahagia. Bisa saja bayangan sosok tua yang seperti tak kuasa berjalan itu seperti memikul beban seluruh dunia. Kebaikan yang kau lakukan hari ini sering akan dilupakan orang keesokan harinya. Biar begitu, tetaplah lakukan kebaikan. Tersarut-sarut aku coba tangkap bisikannya yang bercampur keruh teriakan orang-orang yang mempertaruhkan segala sesuatu untuk kekerdilan dirinya. Berikan pada dunia milikmu yang terbaik, dan mungkin itu tidak akan pernah cukup. Tapi biar begitu, tetaplah berikan pada dunia milikmu yang terbaik. Benar saja, itu bisikan Bunda Teresa dalam selembar kertas masa lalu, meronta dan tak ingin terbuang dari hati manusia. Ketahuilah pada akhirnya, sesungguhnya ini semua adalah masalah antara engkau dengan Tuhanmu, tidak pernah antara engkau dengan mereka. Ya, mitra sama saudara menemukan di setiap bait yang bertuliskan dengan tulisan miring, itu refleksi pada realitas manusia dari Mother Teresa. Dan setiap orang pasti punya kisah berkaitan dengan realitas itu. Spirit ini kita perlukan. Tapi sejauh mana spirit ini tetap bertahan? Kalau Mother Teresa tetap memberi spirit apa saja, dengan bahasa lain, apa saja yang katong alami, katong dapatkan jatuh, kejatuhan, katong dapatkan situasi yang terpuruk, tapi biar begitu, tetap mesti berdiri, tetap mesti bangun, tetap mesti kuat, tetap mesti bikin baik. Itu yang Mother Teresa sebenarnya kesimpulannya bilang begitu. Apa saja yang katong alami saat ini susah, dan itu katong berada dalam jurang yang dalam, tapi bukan berarti katong akan tinggal dalam jurang itu. Katong pasti akan diselamatkan, dan karena itu terus berjuang, bikin baik, bikin apa yang bisa dilakukan. Spirit berbagi pada jemaat Filipi, di jemaat-jemaat yang baru bertumbuh, tetap mau kasih pada orang lain, tetap mau berikan pada yang lain. Itu juga yang katong harus miliki. Tapi memang yang gampang, apalagi kalau katong menjalani beban-beban itu berat sekali. Apalagi kalau kemudian katong sementara pikul beban itu dan katong menganggap itu salah, yang hampir semampu katong pikul, atau masih ada dalam suasana pasca. Bagaimana saat itu katong paham
Bagaimana situasi yang berat dari ketemu dalam diri, dari ketemu keluarga, dan orang-orang sekitar, bahkan dari masyarakat, itu menjadi salib yang tidak mampu kemudian ketemu berjalan terus bawakan. Tapi ketemu mesti bawa, karena sama seperti Tuhan. Salib manusia Tuhan pikul. Tapi apakah Tuhan mati dan tak bangkit? Tidak. Tuhan mati dan bangkit. Salib itu bahkan menyatakan di dalam salib itu Tuhan memperoleh kemenangan bagi keselamatan manusia.